Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Hari kemarin, nama yang menjadi pewartaan dalam bacaan Injil adalah Simeon. Hari ini adalah Hana. Seputar oktav Paskah, hari-hari oktav Natal, hari-hari sesudah Natal sampai ke 8 hari. Kisahnya kisah seputar kelahiran Yesus. Dan pewartaan Injil yang kita dengar hari ini masih seputar kelahiran Yesus. Yesus yang oleh orang tuanya dipersembahkan di bait Allah. Injil mencatat karena itu menurut hukum Tuhan, sehingga mereka setia terhadap tradisi itu. Nah, nama yang muncul hari ini adalah Hana. Disebut sebagai nabi perempuan, sangat detail. Seorang yang ditinggal suaminya, janda berusia 84 tahun, dan hidupnya melulu berdoa, berpuasa di bait Allah dan seputar itu. Nama ini disebut artinya memiliki nabi yang sungguh percaya kepada Tuhan. Maka hidupnya yang seperti itu yang digambarkan dalam bacaan Injil Lukas tadi, ini bukan orang sembarangan. Meskipun para ahli mencatatnya sebagai nabi-nabi kecil, bukan fisiknya yang kecil, tapi karya-karyanya kalau dibandingkan dengan Yesaya beda jauh. Nah, poinnya adalah bahwa ada nama-nama yang disebut sekitar kelahiran Yesus sesudahnya. Hana. Maka permenungan bagi kita adalah, kalau tadi kita melihat siapa Hana ini dalam keterangan kitab suci, kitab Injil tadi, dia adalah orang yang percaya terhadap pembebasan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan terpenuhi ketika dia melihat, menemukan, menyaksikan Yesus yang dipersembahkan itu. Oleh karena itu, kalau banyak orang yang percaya kepada Yesus, Mesias yang dinantikan ini, kita pun diajak untuk seperti mereka yang menantikan Yesus, percaya. Nah, kisah-kisah seputar Natal itulah yang membangun keyakinan kita semua, keyakinan umat sepanjang sejarah, supaya Yesus yang lahir ini imanilah, percayalah, karena banyak nabi yang berharap, menantikan, merindukan, dan mereka percaya. Ini yang pertama, bahwa Hana membantu kita untuk mengarahkan hidup kita kepada kepercayaan terhadap Yesus ini. Yang kedua adalah belajar dari Maria Yusuf yang sesudah mempersembahkan Yesus di bait Allah pulang. Pulang tidak sekedar
setelah selesai menjalankan ketentuan hukum Tuhan, tapi pulang di rumah mendidik, mengasuh, membesarkan Yesus. Itulah tanggung jawab keluarga. Tidak cukup menjalankan perintah Tuhan rutinitas, tapi sepulang dari bait Allah, di rumah, di keluarganya, mereka tetap mendidik Yesus. Maka Injil tadi mencatat anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu semua berkat pendampingan Maria dan Yusuf. Maka bagaimana keluarga-keluarga kita? Apakah mendampingi anak-anak kita dengan sungguh, tidak hanya mengajarkan soal ritual, rutinitas, ataupun hukum-hukum Tuhan, tetapi juga mengasuhnya dengan kasih yang begitu tulus. Moga-moga Injil hari ini menginspirasi bagi kita yang masih berjuang untuk mengasihi sesama, menuruti hukum Tuhan, dan juga menantikan atau mengimani apa yang diwartakan oleh Hana tadi. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.